Nah ini kondisi 3 hari setelah race, jadi seminggu finish, Senin, Selasa, Rabu. Oke, hari Rabu tuh bentuk kakiku masih seperti ini. Bengkak. I've been Halo teman-teman, apa kabar? Balik lagi di channel Dani. Di video kali ini aku mau sedikit bahas tentang apa yang terjadi pada badanmu setelah lari ultra sejauh 157 km dengan durasi 34 jam. Oke, seperti yang kalian tahu di vlog sebelumnya tuh aku habis ikut RTC atau Run to Care. Di Run to Care itu jenis event charity yang ultra kategorinya ya, jadi charity ultra maraton. Kemarin itu kita bakal lari dari Semarang ke Jogja dengan elevasi 3100 dan cut off time 36 jam. Nah, selain lari kita juga menggalang donasi buat anak-anak yang ada di desa SOS. Desa SOS-nya sendiri itu ada banyak teman-teman. Oke, ini disclaimer dulu, ini adalah pendapatku pribadi, jadi ini experience apa yang aku alamin, bukan orang lain ya. Jadi kalau teman-teman ada yang mengalami hal yang berbeda, bisa sharing aja di kolom komentar dan bisa cerita menurut pengalaman teman-teman masing-masing. Kalau kemarin aku udah bolak-balik lari ultra ya, ultra itu di atas 50 kilo, itu tuh rata-rata cuman skip tidur sehari. Jadi batas waktu tuh maksimal 24 jam, 26 jam, atau 20 jam kayak gitu. Nah, khusus kali ini tuh ini adalah event terjauhku, 157 ya, sebelumnya aku nggak pernah, dan terlamaku 36 jam. Jadi ini aku nge-skip tidur 2 kali, 2 malam. Jadi aku kali ini bener-bener ngerasain yang kayak jalan sambil jadi zombie gitu. Jalan tuh tiba-tiba bisa meleng-meleng kanan kiri, terus ketika lagi diajak ngomong tuh bisa sayup gitu. Terus untuk pertama kalinya aku bisa ngerasain tidur di WS, di water station. Karena di Run to Care tuh disediain velvet kayak semacam tenda apa ya, kayak buat tandu darurat gitu. Terus ya aku ngeletak aja tidur sampai akhirnya aku bangun sendiri karena kedinginan, karena waktu itu posisi di Muntilan teman-teman. Ini yang aku rasain pertama kali lari di atas 30 jam, itu ngantuk parah. Setelah finish tuh sebenarnya aku nggak apa-apa karena 30 km terakhir itu kan aku jalan. Aku langsung ke tenda fisio. Jadi aku minta di fisio, di stretching sebenarnya ya, biar karena aku udah nggak mampu buat nge-stretch diri sendiri, akhirnya minta tolong di stretching dan aku di treatment karena ketika copot sepatu nggak copot sepatu ya, copot kaos kaki, aku pakai sendal nih, ternyata tuh bengkak di ankleku tuh amat sangat parah, gede banget. Jadi aku dikompres, setelah dikompres terus langsung di treatment, relaksasi gitu, ototnya di shake gitu, terus di stretching. Nah setelah itu bener-bener aku nggak bisa jalan sendiri ya. Kaki kiriku aman, nggak ada masalah, tapi kaki kananku ini ternyata bener-bener trouble. Jadi setelah finish aku bener-bener nggak bisa apa-apa. Ini terjadi di aku karena aku cedera ya teman-teman. Kalau teman-teman nggak ada cedera, nggak ada trouble, mungkin aman, masih bisa jalan normal atau mungkin kayak mekeh-mekeh. Nah kalau aku pribadi setelah di treatment 10 menit itu bener-bener susah jalan. Dari parkiran atau dari tempat fisio ke parkiran mobil itu udah susah banget buat jalan teman-teman. Kalau yang sebenarnya tuh kita idealnya tuh nge-stretch diri sendiri, kita stretching diri sendiri, terus kita relaksasi diri sendiri. Kalau nggak bisa baru fisio. Atau stretching sendiri, pendinginan sendiri, terus fisio ya. Nah karena posisiku tuh sudah nggak bisa dan kondisi nggak memungkinkan, jadi aku langsung fisio teman-teman. Itu kalau semisal dengan catatan ada tenda fisio, ada booth fisioterapi ya. Kalau nggak ada ya mau nggak mau kamu harus bisa nge-stretch diri sendiri atau tanya teman yang bisa nge-stretchingin gitu teman-teman. Kapok atau enggak? Nah ini dia, ini pertanyaan yang, jadi ketika kita jalan ini sebenarnya gini ya teman-teman, aku tuh bolak-balik lari ultra ya.
rata-rata trail, dan ini ultra road pertamaku. Aku tuh bener-bener nggak expect, nggak nyangka bahwa lari ultra tuh bisa semengerikan ini. Jadi kalau di luaran orang-orang tuh ngeri sama tanjakan, ngeri sama sendirian malam-malam, ngeri sama apa ya, jalan rolling. Nah itu tuh buatku tuh nggak berarti, karena aku udah biasa ultra. Aku ngerti rasanya lari malam tuh kayak gimana, sendirian kayak gimana. Bahkan kemarin ketika malam tuh mungkin aku total durasi malam ya, malam. Selama malam mungkin 70% tuh sendiri teman-teman. Benar-benar nggak ada teman, nggak ada orang, nggak ada partner lari. Ya paling ketemu orang, mereka nyelip terus bye-bye, atau sebaliknya aku lewat, aku nyelip terus bye-bye. Bukan yang jalan bareng. Satu-satunya yang jalan lumayan bareng tuh sama Pak Ngatiman pas mau finish aja sekitar kilometer 110-an. Selebih itu tuh aku rata-rata sendiri. Nah, lari malam sendiri tuh nggak ada masalah, dan kalau kalian takut sama yang namanya hantu atau makhluk halus, ya itu hal yang abu-abu. Cuman syukurlah aku orangnya nggak peka, aku orangnya selama nggak ada orang yang cerita, aku ya fine-fine aja. Yang susah tuh kalau ada orang yang cerita, terus aku kayak kepikiran termindset, terus kayak ketakutan sendiri teman-teman. Tapi yang aku takuti itu adalah begal. Jadi ketika jalan, aku kalau malam tuh malah cenderung nggak pakai handsfree, nggak pakai earphone, karena aku pengen lebih aware. Kalau ada motor di belakang atau suara kendaraan itu aku langsung intip. Kita ya walaupun mungkin nggak seberapa ya, tapi kita pasti kan bawa handphone, bawa earphone, dan dicuri gitu. Ya sebenarnya kalau misal ada begal, amit-amit ya, aku prefer langsung kasih aja. Kalau bisa lari, kalau kita masih punya kekuatan buat lari ya lari, tapi kalau nggak bisa, mas lu butuh apa, langsung kasih yang dia mau, handphone, daripada kita kalau sampai kena apa-apa dibacok atau disakitin atau apa. Aduh, nggak worth it. Cuman sebenarnya di Run to Care kali ini tuh cukup oke, martialnya cukup banyak ya, walaupun nggak bisa 100% ke cover, tapi setiap mungkin gang-gang walaupun malam ya itu sekitar 3 kiloan tuh tetap ada martial berdiri, kadang ada juga ambulan sama martial motor yang wirawiri. Ya minimal lumayan lah. Kalau kalian takut, sebenarnya ada solusi lagi. Kalian berhenti, tunggu pelari belakangmu, terus pelari belakangmu tuh dicolek, mas, bang, kak, mbak, boleh nggak barengan, aku takut nih sama begal, semacam itu. Jadi lari malam buat aku aman. Terus tanjakan yang amat sangat curam. Nah kalau kemarin di rute Run to Care itu yang ditakutin adalah dari Ampel ke Selo. Nah di sini aku bener-bener nyelip banyak pelari. Aku nyelip mungkin Ampel ke Selo mungkin 3-4 orang. Walaupun aku udah di kilometer ke 80-an, 90-an, tapi ya aku nggak takut tanjakan. Aku merasa walaupun badanku tuh bukan badan-badan climber, bukan badan-badan yang kurus, tapi aku punya experience di gunung lebih banyak daripada teman-teman mungkin ya. Jadi aku tahu bahwa ketika kita nanjak tuh kita tinggal jaga tempo, jaga mood, kita tak pelan-pelan aja. Harusnya tuh aman, harusnya ya pokoknya alon-alon asal kelakon lah teman-teman. Karena kalau nanjak itu makin kita ngapus makin abis. Jadi harus slow but sure. Nah, aku nggak ngalamin kesulitan di tanjakan, tapi sebaliknya yang aku alamin, yang bikin aku penyok, cedera, bikin aku letoy itu adalah turunan. Nggak ngerti ya, ini si panitia ini ngebayangin atau enggak. Aku juga nggak mau nyalahin mereka ya, karena buat rute juga nggak gampang, dan mereka udah desain rute sedemikian rupa supaya menarik, challenging. Karena kalau terlalu ringan mungkin juga nggak ada cerita ya kan. Nah kalau di sini turunannya ini dari Ketepas, jadi dari Selo ke Ketep itu udah rolling-rolling, ada cor-corannya, itu oke, nggak masalah rolling-rolling. Nah dari Ketepas ke Muntilan itu ada sekitar 30 km turunan full cor atau full beton. Mungkin kalian nggak tahu ya, tapi buat teman-teman yang udah lama lari pasti tahu bahwa lari, jangankan turunan ya, flat, datar, di paving, cor-coran, di beton itu amat sangat sakit. Mendingan lari di aspal. Jadi aspal tuh media yang relatif empuk, tapi tetap lebih empuk tanah sih. Cuman nah cor-coran itu
Gila banget. Nah, itu yang ternyata bikin kakiku nyeri semua, mulai dari pergelangan sini, lutut sini. Lutut sini udah nyeri, terus turun lagi. Mungkin karena aku ketika kemarin jatuh sepedaan itu ada kena di ankle sedikit, terus Pokari maraton aku paksa ankle-nya rada bengkak. Nah, ini kumat lagi, jadi ankle-nya bengkak, bener-bener bengkak. Terus yang aku lakuin adalah aku minum yang namanya ibuprofen atau ibnuprofen, gimana sih? Ibuprofen yang neuro. Nah, ini idealnya itu dosisnya itu sehari 2 atau 3 ya. Nah, ini karena aku pengen cepet-cepet finish dan aku bener-bener pengen finish, aku nggak mau DNF, aku nggak mau diciduk, aku nggak mau evak. Jadi tiap di sekitar 40 km terakhir tuh tiap 1,5 sampai 2 jam tuh aku minum 1 buat pereda nyeri. Nggak tahu ngefek atau nggak ya. Sebenarnya tetap sakit sih turunannya, tapi ya selain bikin sendi-sendi nyeri dan ankle bengkak, turunan cor-coran itu untungnya kita lewat pas malam menjelang pagi. Karena kalau itu pas panas, itu ampun kakimu pasti bakal blister semua. Orang pagi aja tuh kakiku blister. Bayangin dari 10 jari itu 4 jari kaki itu blister yang bikin aku di 20 km terakhir terpaksa jalan pakai sendal. Gila kan teman-teman? Ya intinya kalau dibilang kapok atau enggak, mungkin untuk sekarang aku cukup dulu bermain di ultra road karena masih banyak achievement yang pengen aku raih. Aku masih pengen 100k di trail, mungkin lebih. Roadnya udah dulu. Nggak tahu ke depan kalau ada challenge yang menarik, ajakan yang menarik, atau mungkin rute yang menarik bisa kita pertimbangkan lagi teman-teman. Nah ini kondisi 3 hari setelah race, jadi minggu finish, Senin, Selasa, Rabu. Oke, hari Rabu tuh bentuk kakiku masih seperti ini. Bengkak. Jadi sebenarnya kalau kalian lihat tuh kanan kirinya bengkak, tapi memang karena yang kanan itu lebih bengkak, jadi terlihat lebih bengkak. Jadi ininya yang kanan lah, yang kanan tuh yang paling parah. Kayak kalau temanku bilang tuh kayak orang hamil. Terus karena balik lagi, karena aku hitungannya ini finish dengan cedera, jadi recovery-ku tuh lama banget. Aku walaupun udah visio, aku tiap hari tuh kompres air es, kompres kaki ankleku tuh dikompres sama air dingin ya teman-teman. Karena masih bengkak, jadi aku pengen cepet-cepet pulih. Terus aku minum beberapa obat rekomendasi temen. Terus kalau badan sendiri sebenarnya udah aman, udah nggak apa-apa. Kalau sehari setelah rest tuh memang sempat demam. Jadi yang aku pelajari di sini tuh adalah ketika kita ultra, kita tuh benar-benar memaksa tubuh kita jauh di luar batas. Bahkan mungkin tubuh kita tuh udah nggak mampu. Nah ini yang menurutku manusia atau badan manusia. Jadi Tuhan menciptakan manusia tuh benar-benar hebat. Kita mempunyai yang namanya jiwa dan raga. Jiwa ya dan raga itu fisik ya. Fisik itu sebenarnya punya keterbatasan, tapi dia mempunyai jiwa yang bisa membuat si raga itu kuat. Jadi ibaratnya gini teman-teman, badanku tuh harusnya secara logika tuh udah bener-bener gak kuat, udah ngantuk sempoyongan, ankle udah kayak gitu, tapi pikiranku dan hatiku tuh bener-bener saling bertautan buat yuk kue kuat, yuk kue kuat, yuk kue kuat, kue pasti iso, kue pasti iso, kue pasti iso. Itu yang berkecamuk yang ada di pikiranku, yang akhirnya membuat aku kuat, aku bertahan. Terus satu lagi, aku punya hutang donasi ke teman-teman. Jadi teman-temanku tuh udah mempercayakan uangnya ke aku, donasiin ke aku. Jadi aku mau nggak mau harus bawa ini sampai finish. Uangnya ini aku harus bawa benar-benar sampai finish. Terus berikutnya adalah anak-anak. Aku ada di Semarang dan aku tahu SOS Village itu ada di Semarang dan aku sering ke sana, jadi aku tahu persis kondisi di sana. Walaupun aku finish gak finish sebenarnya nggak mengubah keadaan, tapi aku pengen tunjukin ke mereka bahwa kita tuh dalam hidup tuh harus berjuang. Kita dalam hidup harus berusaha, harus semaksimal mungkin lakukan yang terbaik. Mereka udah nganter ketika start di Semarang dan mereka juga nyambut anak-anak village Jogja, nyambut di Jogja di finish line. Jadi aku pengen tunjukin bahwa manusia itu bisa, nggak ada yang nggak mungkin buat manusia. Itu yang kedua. Berikutnya adalah teman-teman dan keluarga. Jadi
ketika jalan, dalam perjalanan tuh memang ada teman yang support, banyak teman yang support, banyak juga tim support. Ini yang aku tulis di captionku beberapa hari lalu. Aku bilang mungkin buat mereka, mereka cuman ngisi waktu luang, mereka cuman support temannya, mereka cuman visio yang dibayar. Tapi buat kami pelari itu adalah dukungan moral yang sangat luar biasa. Temanku mungkin sekitar tiap 3 km berhenti, dia beli dengan uangnya sendiri air, cola, teh segala macam. Dia juga support, dia prepare gel dimasukin dalam mobilnya yang dia bayar sendiri, yang dia benar-benar nggak minta balik atau apa. Aku juga nggak minta tolong, tapi dia inisiatif kasih sendiri. Ada beberapa teman yang kayak gitu, teman yang nyambut di checkpoint Bandungan, checkpoint Selo. Lalu ada teman yang jauh-jauh dari Solo datang ke Salatiga buat temenin lari, nggak ya cuman 3, 4, 5, 6 kilo, tapi itu benar-benar support moral yang luar biasa. Lalu aku ngeliat istriku, dia pelari relay 1 udah selesai, dia sempat tidur, tapi akhirnya dia balik lagi support sedemikian rupa. Ya kalian bisa lihat di Instagram semua, kalau orang bilang kayak drama ya memang kalau kalian lari sejauh itu pasti bakal jadi drama teman-teman. Ya pokoknya segala support dari teman-teman, dari mereka itu yang bikin pikiranku dan hatiku selalu ngomong, kamu bisa, kamu bisa, kamu bisa, kamu bisa. Selesaikan apa yang harus kamu udah start, kamu harus habisin sampai akhir. Mungkin yang jadi pikiranku adalah gini, aku seumur hidup race ya, aku udah pernah 2 kali DNF. Yang pertama Mesastila 100, lalu kemarin Rinjani Ultra 75, jadi aku nggak finish. Itu rasa sakitnya itu sampai berminggu-minggu tuh nggak hilang. Kenapa kok aku gagal? Kenapa kok aku di titik ini aku nggak nge-push? Kenapa kok di titik ini aku nggak maksa? Harusnya bisa gini, harusnya bisa gini. Kenapa kok nggak latihan lebih proper? Bayangin kita ke Rinjani itu udah spare uang banyak banget, tiket, akomodasi, transportasi, beli slotnya tuh 5 juta, udah pasti lebih ya, habis 5 juta itu. Kalau gagal tuh kan sayangnya minta ampun teman-teman. Tapi ya di situ aku mikir, aku di Run to Care ini nggak mau DNF. Aku tahu pedihnya kayak apa, dan kalau misal DNF aku harus ngulang karena bakal ada rasa penasaran, rasa hutang yang bakal ditinggal terus. Kayak Rinjani aku tahun depan bakal ngulang, berusaha ngulang, aku nabung gimana caranya, pokoknya pengen ngulang. Nah, Run to Care ini aku nggak mau ngulang karena apa? Karena yang pertama pedih banget, ini bener-bener pedih. Dan yang kedua rutenya ini nggak mungkin diulang. Kalau Rinjani itu 75K, tahun depan ngulang lagi atau 2 tahun lagi ngulang, ya rutenya kemungkinan besar kayak gitu. Atau berubah 1-2. Nah ini Run to Care ini tiap tahun ganti. Ini tahun kelima, ini tahun ke-7 teman-teman. Kalau tahun depan aku pengen ngulang ya beda rute. Beda rute, beda apa ya, beda vibes, beda tingkat kesulitan, beda jalan, itu udah beda. Makanya aku nggak mau ngulang. Aku harus berhasil saat ini juga teman-teman. Untungnya kemarin aku strategiku dari awal buat jaga pace tuh cukup berhasil. Jadi dari mulai start walaupun turunan aku jaga pace di 78, 78, 78. Aku start paling belakang dan aku sampai di checkpoint 1 Bandungan tuh aku bukan yang cepet-cepet banget, aku masih di posisi tengah. Cuman dengan strategi itu ternyata aku bisa cukup stabil sampai 75 km pertama. Aku bisa aman, dan ketika di checkpoint kedua di Selo di kilometer 100, aku tuh ngabisin waktu 19 jam. Jadi 100 kilo dapat 19 jam, itu udah termasuk istirahat, mandi, visio yang kubuang, total kebuang tuh mungkin 3 jam buat istirahat dan lain-lain. Berarti kalau kita udah 19 jam, waktu yang kita punya sisa berapa? 36 dikurangi 19 berarti masih sisa 17 jam. Jaraknya masih sisa 57 kilo. Dengan asumsi seperti itu, 57 kilo punya waktu 17 jam, maka separah-parahnya, secedera-cederanya, seberat-beratnya aku jalan kaki pasti bisa. Nah, dengan strategi ini aku lakuin, ternyata berhasil dan ternyata aku bisa finish.
Ya, itu teman-teman. Buat teman-teman yang mau memulai ultra itu nggak gampang. Yang jelas kalau kalian pengen ultra ya bertahap. Ultra itu 50k up ya, jadi kalian bisa memulai dari 10k dulu. Kalau 10k udah settle, udah normal, udah enak, kalian bisa coba 21 udah bisa nyaman, aman, kalian coba 42 sudah oke, baru ke 50. Nah 50 itu sebenarnya udah dianggap ultra. Jadi kalau kalian sebagai pelari penghobi pengen punya titel apa ya, suatu achievement sebagai ultramaraton, ya kalian nggak apa-apa, 50k juga udah ultramaraton, udah ultraman lah istilahnya. Once in a lifetime kalian harus nyobain. Tapi kalau kita udah ngomongin 100k, jadi 100k 150k itu persiapannya dan apa ya, kondisi fisiknya jauh harus lebih ditata lagi teman-teman. Ya kalau aku mungkin udah sering atau udah pernah dalam kondisi workout lebih dari 15 jam. Bisa naik gunung, bisa lari, bisa sepedaan. Nah, itu adalah zona endurance, zona di mana badanmu tuh dalam sekian jam, dalam 15 jam ada pada zona tidak nyaman karena heart rate pasti rada tinggi. Nah, tapi heart rate-nya itu harus dijaga, balik lagi ke zona endurance. Jangan sampai di zona 4, zona 5, maksimal zona 3, zona 2, zona 3. Kalau aku ya sekitar 120 sampai 140-an. Terus kalau itu sudah terjadi, kalian sudah pernah atau sudah sering berolahraga selama sekian jam lamanya, baru kalian bisa coba strateginya sendiri dari awal. Ketahuilah badanmu. Kalau aku selalu tulis, aku tampilin data kalori di dalam jam. Di Korosku ini aku tulis kalori. Yang paling utama dalam ultramaraton itu adalah kalori in dan out. Karena kita tiap jam itu pasti membakar kalori, membakar tenaga, kita butuh asupan buat gantiin. Kalau kita cuman bakar nggak ada yang masuk, kebayang nggak? Bahan bakarnya habis, tenaganya habis, kita nggak bisa move, kita nggak bisa lanjut lagi. Makanya aku selalu tampilin kalori. Aku tiap 800 sampai 1000 kalori aku harus makan. Aku harus gantiin kalori itu. Karena kemarin bayangin aku 157 kilo tuh ngebakar 13.000 kalori. Berat badan langsung susut 2 sampai 3 kg ketika finish. Itu air, lemak, mungkin otot juga terkikis. Jadi kalori itu penting. Dan yang utama adalah jaga pace. Tahu speedmu, tahu kondisi badanmu, jangan terburu-buru, jangan ngikutin orang lain. Kalau orang lain ngikutin kamu, oke, tapi jangan kamu ngikutin orang lain, karena kondisi tiap orang beda-beda, dan rata-rata orang ultra itu, kalau yang udah senior, dia pasti bisa jaga pace. Cilakanya kamu ngikutin orang yang nggak senior, yang mereka baru-baru juga, pasti ketarik, apalagi Rantukar kemarin awal-awal turunan. Ya, pasti bakal gila-gilaan kencang-kencangan. Turunan PS5 tuh kan gampang banget, PS6, 5, 4 kayak gitu. Tapi itu bakal, walaupun kita turunan ya, itu bakal heart rate-nya tuh bakal tinggi, bakal effort, dan damage di otot, di kaki itu bakal gede. Makanya impact-nya ya, aku berusaha tetap jaga pace-nya tetap steady, tetap ya pokoknya gitulah teman-teman. Mungkin itu tips dari aku. Jadi itulah yang terjadi di aku setelah lari 157 km selama 34 jam. Itu yang bisa aku sharingin. Semoga cukup menjawab pertanyaan teman-teman. Mungkin kalau ada yang kurang jelas atau ada yang mau ditanyain bisa tulis aja di kolom komentar. Yang jelas thank you banget teman-teman buat semua supportnya. Aku juga nggak nyangka vlog Rantukarku yang aku tayangin beberapa hari yang lalu tuh ternyata cukup ramai, animonya cukup oke, dan mungkin banyak yang nggak ngerti kalau aku pelari, nggak ngerti deh, padahal aku jauh sebelum sepedaan tuh aku lari teman-teman. Jadi oke, sekian untuk kali ini. Kalau ada pertanyaan dan saran langsung tulis kolom komentar aja. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat dan tetap semangat.